Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan integral garis pada bagian yang kedua. Masih dengan fungsi yang sama, yaitu pada bagian sebelumnya kita melihat integral garis sehubungan dengan panjang kurva, jadi ds. Maka pada bagian kali ini kita akan melihat integral garis sehubungan dengan fungsi terhadap x atau y-nya. Sehingga kita dapatkan parametrisasinya itu x sama dengan xt, y-nya sama dengan yt dengan t dari A menuju ke B. Maka kalau integral garis terhadap x-nya, maka kita dapatkan integral garis fx, y dikali dx sama dengan x-nya kita transformasi menjadi xt, fxt, yt dikali dx, maka menjadi x aksen. Karena x aksen t itu sama dengan dx per dt, maka x aksen t dikali dengan dt. Kalau terhadap y-nya, maka kita dapatkan yaitu adalah f aksen. Kita dapatkan yaitu adalah fx, y dikali dy, maka kita dapatkan bentuk integral garisnya menjadi fxt yt dikali y aksen dikali dt. Oke. Ya, ini dx dan di sini x aksen dt. Oke, jadi maka kita perhatikan pada notasi-notasi berikut teman-teman sekalian. Jika kita ingin membuat integral p dx ditambah q dy, maka kita akan mengintegralkan px, y dikali dx. Nah, di sini dx bukan lagi ds dan dy. Pada integral sebelumnya part 1 kita menggunakan ds. Sebagai contoh, misalkan contoh yang pertama, kita ingin mencari integral garis pada ini. Sin py dikali dy ditambah yx kuadrat dikali dengan dx. Di mana c adalah garis linear yang melewati titik 0,2 dan 1,4. Ingat, kita ubah dulu dalam bentuk persamaan parameter. Maka persamaan parameternya menjadi rt sama dengan 1 min t dikali 0,2 ditambah t dikali 1,4. Sehingga kita dapatkan 0,2 min 2t ditambah t, 4. Oke, maka kita dapatkan 0 ditambah t maka sama dengan t. 2 min 2t tambah 4t sama dengan 2 plus 2t. Nah, ini yang kita dapatkan. Sehingga dalam proses penghitungan integralnya kita dapatkan persamaan yang seperti sin py, y-nya ini kita dapatkan, y-nya ini kita dapatkan dengan cara menggantikan, karena ini komponen x-nya, yang ini adalah komponen y-nya, maka y-nya kita ganti dengan 2 plus 2t. 2 plus 2t, y-nya. Kemudian y dikali x kuadrat, y kita ganti dengan ini 2 plus 2t, oke, dan kemudian x kuadratnya dengan t kuadrat. Oke, maka dy-nya, ingat dy ini maka sama dengan y aksen t dikali dt. Maka kita dapatkan kalau y-nya sama dengan 2 plus 2t, maka dy per dt-nya berarti kita dapatkan sama dengan 2, atau y aksen t-nya sama dengan 2, sehingga 2 dikali dt. Lantas kemudian dx-nya maka menjadi dx per dt sama dengan 1, sehingga kita dapatkan 1 dikali dt. Kemudian setelah itu kita integralkan sin pi, ya, maka jadi sin 2pi plus 2pi t, ya, 2-nya kita keluarkan dikali dengan 2, oke, dikali dengan dt. Maka integralnya menjadi sin 2pi plus 2pi t, oke, kita integralkan dikali dt, maka integralnya menjadi turunan dari ini, maka turunan dari 2pi plus 2pi t sama dengan 1 per 2pi. Dan integral dari sin adalah minus cos.
2pi ditambah 2pi T. Dan kemudian 2-nya kita kalikan di sini. Maka jadinya 1 min 1 per pi dikali cos 2pi ditambah 2pi T. Dan ini dari 0 sampai 1. Dan kemudian di sini kita akan dapatkan 2 per 3 dikali T pangkat 3 ditambah 1 per 2 T pangkat 4. Karena kita kalikan ini dapatnya 2T kuadrat ditambah 2T pangkat 3 dikali dt, maka integral 2T pangkat 2 menjadi 2 per 3 dikali T pangkat 3, 2T pangkat 3 diintegralkan menjadi 2 per 4 atau 1 per 2 T pangkat 4. Dari 0 sama 1. Maka kita hasilkan nilainya adalah 7 per 6. Untuk contoh yang kedua, misalkan kita ingin mengintegralkan x dy ditambah y dx ditambah z dz. Oke, dengan persamaan LT-nya cos TI, sin TJ, dan T kuadrat K. Maka kita dapatkan hasilnya adalah T dari 0 sampai 2pi. Maka kita dapatkan ini adalah komponen X-nya, ini komponen Y-nya, dan ini komponen Z-nya. Sehingga kita dapatkan seperti ini, X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, Z-nya sama dengan T kuadrat. Maka dx per dt sama dengan turunan dari cos adalah min sin T, dy per dt sama dengan cos T, dan dz per dt sama dengan 2. Sehingga y dikali dx menjadi, y-nya itu adalah sin t, kemudian dx-nya berarti cos min sin t dikali dt, min sin t kali dt. Kemudian x dy, x-nya itu adalah cos t, dan kemudian dy-nya adalah cos t, sehingga cos t dikali cos t dt. Kemudian z dz, maka t kuadrat diganti, z-nya diganti dengan t kuadrat, kemudian dz-nya adalah 2. Yang kita dapatkan minus sin kuadrat dt ditambah cos kuadrat dt ditambah dengan 2t pangkat 3 dt. Oke, ini semuanya dari 0 2pi. Kenapa dari 0 2pi? Kita dapatkan dari sini. Oke, dari 0 dan 2pi sini. Sehingga kemudian kita integralkan. Karena sin kuadrat ini pakai aturan genap, maka sin kuadrat kita integralkan menjadi sin kuadrat itu sama dengan 1 min cos 2t. Cos kuadrat itu sama dengan 1 plus cos 2t. Maka integralnya, integral 1 adalah t, integral cos 2t setengah sin 2t dikali dengan min setengah. Dan kemudian ini sama, kita dapatkan teman-teman sekalian, ditambah dengan setengah kali, ya. Jadi sin kuadrat T itu sama dengan 1 min cos 2T per 2. Nah ini, setengah min setengah dikali ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. Kemudian cos kuadrat T itu sama dengan 1 plus cos 2T dibagi 2. Nah kita dapat integralnya dari cos 2t adalah setengah sin 2t. Integralnya dari 2t pangkat 3, 2 per 4, t pangkat 4 atau setengah t pangkat 4. Kita masukkan, maka menghasilkan 8pi pangkat 4. Nah, kita sudah akhiri untuk integral garis part 2 atau bagian yang kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.